Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333 dari kelompok 4 tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1 dengan soal perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan juga Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Biaya pengiriman dari pabrik ke gudang penyimpanan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke keempat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, PMQM, dan juga RStudio. Oke, jadi yang pertama, di sini saya ingin mengerjakan dengan software Microsoft Excel. Di sini kita buat tabel, di sini ada sumber, lokasi permintaan, dan juga demand dan kapasitas. Kemudian kita masukkan di sini sumbernya itu kan dari Bekasi, Cianjur, dan juga Subang, serta lokasi permintaannya itu lokasi yang akan didistribusikan itu ada di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Ini bisa kita copy juga ke tabel yang bawah. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada di tabel berikut ke dalam tabel ini. Kemudian untuk kapasitasnya di sini ketahui bahwa di Bekasi sebanyak 120, Cianjur 150, dan juga Subang sebanyak 130. Dan demand-nya yaitu 100, 110, 90, dan 100. Kemudian kita ingin mengetahui bahwa jumlah kapasitas ini harus sama dengan jumlah demand-nya, yaitu dengan eh, if sama dengan sorry, if sama dengan if ini harus sama dengan ini. Oke, dan lawannya itu tambah dan min. Nah, di sini sudah oke karena jumlah dari kapasitas ini sudah sama dengan jumlah permintaannya. Oke, selanjutnya untuk menentukan biaya distribusi minimumnya itu kita harus menggunakan Excel solver di mana kita harus memasukkan formula di kapasitas dan juga demand-nya. Di sini formula untuk kapasitasnya yaitu sum, bisa kita drag saja ke bawah, dan juga kapasitas untuk formula untuk demand-nya yaitu sum. Lalu untuk formula di biayanya itu sum produk, array yang pertama ini, dari tabel pertama biaya biaya distribusinya, kemudian di tabel yang ini kita cari, tutup, enter. Lalu kita ke Excel solver,
Set objektifnya kita pilih yang biaya minimum ini, lalu to-nya kita ubah ke min untuk menentukan biaya minimumnya, biaya minimum distribusinya. Dan changing variable sales-nya, kita pilih yang kedua ini, yang ingin kita cari. Lalu untuk constraints-nya, demand yang ini harus sama dengan demand yang ini. Lalu kapasitas yang ini sama dengan kapasitas yang ini. Solving metode kita ganti ke simplex LP, kemudian kita solve. Lalu di sini didapat untuk biaya minimumnya, biaya distribusi minimumnya itu 23.600 dengan pengiriman dari Bekasi ke Jakarta Selatan itu 60. Pokoknya seperti ini. Dengan totalnya ini sudah benar ya, sama dengan yang di atas. Bisa dilihat demand juga sama untuk Jakarta Selatan 100, Depok 110, Bogor 90, dan juga Karawang 100. Dan Bekasi pengirimannya itu sudah sesuai dengan kapasitasnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan software yang kedua, yaitu PAMQM. Seperti biasa, pertama kita pilih modul, pilih transportasi, kemudian pilih new. Di sini title-nya kita bisa ganti mungkin tugas mingguan. 005 ini akhiran dari NIM saya. Kemudian seterusnya ini kan sumbernya itu ada 3 dan destinasinya itu ada 4. Kemudian kita pilih objektifnya ke yang minimize, karena kita mencari biaya minimalnya, biaya distribusi yang terendah gitu. Oke, kemudian yang pertama itu kan kita tadi Bekasi ya, Bekasi, kemudian Cianjur, dan juga Subang. Dan destinasinya yaitu yang pertama di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Di sini kita bisa paste aja dari Excel-nya. Lalu kita bisa solve dan didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Jika kita lihat di sini, itu hasilnya sama dengan yang di Excel sebagai berikut. Di sini 60, 40, Depok dari Cianjur ke Depok 110, dari Bekasi ke Bogor 60, dari Subang ke Bogor 30, dan dari Subang ke Karawang 100. Kemudian di sini bisa kita lihat final solution tabelnya, kemudian iterasinya sampai berapa, cuma satu iterasi, kemudian ada marginal cost-nya, ada shipping list-nya. Ini kita harus memproduksi segini untuk mendapatkan distribusi terendahnya. Oke, lanjut ke software yang ketiga atau software yang terakhir, yaitu RStudio. Langkah pertama seperti biasa, klik File, New Project, kemudian Directory, Browse, pilih mau taruh di mana, Open, Create Project. Kemudian di sini saya sudah menulis sintaks-sintaksnya. Yang pertama ada install dan aktifkan package. Untuk memulainya kita harus menginstal dulu package-nya, yaitu lpsolve untuk solve problems, kemudian library lpsolve. Di sini bisa kita running saja. Kemudian di sini sudah running, bisa lihat di package juga di sini lpsolve-nya sudah tercentang. Kemudian kita masukkan data biaya pengiriman galon, yaitu dengan sintaks cost sama dengan matrix C. Di sini kita masukkan biaya-biayanya seperti di sini, seperti di Excel.
Kemudian, enrow sama dengan 3 karena sumbernya itu ada 3 dan by row sama dengan true. Kemudian ketik cost, lalu memasukkan data demand dan juga kapasitas. Di sini saya menggunakan R_005 akhiran NIM saya. Kemudian C, di sini untuk kapasitasnya itu 120, 150, dan juga 130. Lalu untuk, kolomnya yang C, saya juga sama menggunakan akhiran NIM saya. Di sini untuk, demand-nya. Demand-nya itu 100, 110, 90, juga 100. Kemudian row sama dengan ada 3 karena sumbernya ada 3 dan juga untuk sama dengan di kolom ini ada 4 karena, tujuannya ada 4. Lalu menampilkan hasil, result sama dengan lp.transport karena ini, metode transportasi ya. Cost, direction sama dengan min karena kita mencari biaya terendah untuk distribusinya. Kemudian row, R005, kolom, dan C005. Result, result solution. Sini bisa kita running saja. Kemudian di sini bisa kita lihat eh, objective function-nya atau biaya terendahnya, yaitu 23.600. Dan berikut ini adalah yang harus dikirim. Jika kita lihat dengan yang Excel, ini sama ya, 23.600, 60, 0, 60, 0, 40, 110, 00, 00, 30, dan juga 100. Yang dimana ntar kapasitasnya itu sama dengan kapasitas awalnya ini, dan juga demand-nya juga harus sama. Oke, mungkin sekian dari penjelasan tugas mingguan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.